Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, sebelum pembelajaran ibu dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas dimohon untuk dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Amin ya robbal alamin. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga pembelajaran yang kita dapatkan pada hari ini dapat bermanfaat untuk bagi diri kita sendiri dan orang lain. Oke, ada yang ingat setiap pembelajaran ibu kita habis doa ngapain? Benar, absensi. Kita absensi terlebih dahulu, yang namanya ibu panggil harap jawab hadir ya. Adi, Angel, Boni, Cinta, Dani, Dodi, Erwin, Feni, Gilang, Hani, Indra, Jaja, Kania, Leni, Mamat, Nabila, Fajar, Zafira. Oke, alhamdulillah. Berarti hari ini kita masuk semua ya. Oke. Oh iya, sebelum pembelajaran ibu mulai, kemarin kan hari Minggu ya, hari libur. Ada yang mau cerita hari kemarin ngapain aja? Coba tunjuk tangan. Kemarin kalian ngapain aja hari Minggunya? Berlibur kah? Atau di rumah aja bantuin ibu masak? Atau apa? Coba ada yang mau bercerita? Ayo tunjuk tangan. Oke, Zafira, dipersilakan untuk menceritakan hari-hari kemarin kamu di hari Minggu. Senang banget ya hari Minggunya kemarin holiday sama keluarga. Iya, alhamdulillah, syukur bisa berkumpul dan keluarganya lagi. Kita harus mensyukuri gitu. Dan jangan lupa juga, walaupun kita di masa new normal, tapi kita masih di dalam wabah pandemi COVID-19. Jadi harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Iya, biar kita dapat memutuskan mata rantai COVID-nya, biar di Indonesia benar-benar aman dari COVID. Iya. Oke. Oh ya, ibu ada jargon hari ini untuk kalian. Jadi gini jargonnya. Kalau ibu bilang pendidikan ekonomi, kalian jawabnya semangat menuju unggul, semangat menuju sukses. Bisa? Mengerti? Oke, kita coba ya. 1, 2, 3. Pendidikan ekonomi, semangat menuju sukses, semangat menuju unggul. Iya, coba ulang. Kayaknya tadi ada yang terbalik ya. Iya, benar. Coba kita ulang sekali lagi ya. 1, 2, 3. Pendidikan ekonomi, semangat menuju unggul, semangat menuju sukses. Yeay, tepuk tangan untuk kalian semua. Masih bersemangat kan hari ini? Masih dong, baru awal kita masuk pembelajaran. Oke, kita lanjut ya. Jadi pembahasan kita pada hari ini adalah produk kreatif dan wirausaha. Ada yang tahu tidak apa perbedaan wirausaha dan kewirausahaan? Iya benar, wirausaha adalah orang yang membuat sesuatu produk
menemukan cara produksi, menyusun operasi untuk mengadakan produk baru, hingga mengatur pemasarannya serta promosinya gitu. Jadi dia yang mengatur semuanya. Sedangkan kewirausahaan itu proses dari mendirikannya dan menjalankan bisnis atau usaha tersebut. Jadi gitu anak-anak, perbedaan dari kewirausahaan dan wirausaha. Oke, jadi di sini siapa yang mau menjadi seorang wirausaha? Iya, jadi gini nih anak-anak, menjadi seorang wirausaha itu menjadi seorang yang hebat sebenarnya, yang ibu tahu ya, karena dia bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru untuk orang-orang di sana yang tidak mendapatkan pekerjaan atau yang disebut dengan pengangguran. Jadi kamu bermanfaat sekali gitu. Misalnya Jaja mempunyai pabrik basreng, ya otomatis kan Jaja membutuhkan karyawan gitu ya, dan dia mengangkat orang yang tidak bekerja menjadi karyawan bekerja di dia di pabriknya itu. Bisa menjadi tukang goreng basreng, potong-potong baksonya, atau mengepakkan basrengnya gitu. Jadi sangat bermanfaat banget, sangat hebat orang itu tuh kalau menjadi seorang wirausaha, dan bisa bermanfaat bagi semua orang di luar sana, bisa manfaat, bisa juga menjadi orang yang bermanfaat di keluarganya gitu, karena bisa banyak ya. Kayak kalau misalnya seorang wirausaha, pendapatannya juga tentu udah menjamin dong gitu. Jadi kita bisa membantu orang tua kita, adik-adik kita, orang-orang yang ada di sekitaran kita gitu. Siapa yang nggak mau jadi seorang wirausaha? Orang ibu mau aku jadi seorang wirausaha atau seorang pengusaha gitu ya. Iya. Jadi harus belajar yang giat, yang gigih, semangat. Oke? Jadi hari ini ibu akan memberitahu kalian kompetensi dasar kita hari ini, yaitu 3.1 memahami sikap dan perilaku kewirausahaan, dan yang kedua ada 4.1 yaitu mempresentasikan sikap dan perilaku kewirausahaan. Oke anak-anak, sebelum ibu melanjutkan untuk pembahasannya dimulai, ibu akan menayangkan video terlebih dahulu. Mohon disimak baik-baik karena video selesai ibu akan memberikan kalian untuk memberikan kesimpulan dari apa itu video yang kalian tadi tonton gitu ya. Iya, kalau enggak kalian siap-siap untuk memberi pertanyaan terkait dari video tersebut. Oke, disimak baik-baik, akan ibu tayangkan videonya. Disimak baik-baik ya teman-teman. Jangan ada yang ngobrol di belakang. Ayo disimak, nanti ibu tanya. Ayo. Ayo disimak teman-teman. Jangan ada yang ngobrol. Nanti yang ngobrol ibu dapat. Nanti ibu kasih hukuman ya. Persiapkan pertanyaannya.
persiapkan itunya, apa kesimpulannya, dicatat. Nanti ibu tunjuk satu orang untuk menyampaikan kesimpulannya. Nanti ibu kasih nilai plus untuk kalian, oke? Jangan ada yang ngobrol, teman-teman. Kasihan atuh itu temennya yang udah fokus belajar, yang ingin mendengarkan video ibu. Ayo diperhatikan. Ayo Adi, perhatikan videonya. Nanti ibu tanya nggak bisa, ibu kasih hukuman. Disimak baik-baik teman-teman. Anak-anak yang cantik, anak-anak yang baik, anak-anak yang ganteng. Sudah? Oh iya, alhamdulillah sudah. Oke, ada yang mau bertanya? Tidak ada? Oke, kalau kayak begitu, ibu saja yang nanya. Ibu mau Nabila, anak baik, anak cantik. Coba, apa yang kamu dapat dari video ini? Iya, iya benar. Makasih Nabila, anak cantik, anak baik. Iya benar. Kita harus bersemangat ya Nabila, buat mencapai tujuan dan tidak boleh pantang menyerah.
Oke, siapa yang mau beri kesimpulan? Ibu kasih nilai plus bareng Nabila tadi. Ayo, tunjuk tangan. Iya, boleh Zafira. Iya, hampir sama ya. Tadi sama Nabila jawabannya. Iya, kita harus bekerja keras, pantang menyerah. Walaupun tadi ada badai yang menerkam dia, tapi dia tidak menyerah untuk menjadi sukses. Akhirnya sukses dan dia bisa, alhamdulillah, bisa mencapai tujuan yang dia mau. Kesuksesan bukan dilihat dari umurnya. Orang pintar sekalipun di kelas, kalau dia tidak mau bekerja keras, tidak mau bersemangat, dia tidak akan bisa sukses. Makanya kalau orang pintar di sekolah, belum tentu dia sukses kalau dia malas-malasan. Oke? Anak-anak, tenang ya. Kita akan lanjut ke pembahasan next berikutnya, yaitu apa itu kewirausahaan. Kewirausahaan secara umum adalah suatu proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru atau kreatif dan berbeda atau inovatif. Jadi dia menciptakan produk baru, itu kewirausahaan. Ajarannya gitu. Istilah kewirausahaan itu apa sih, Bu? Istilah dari kewirausahaan itu berasal dari kata entrepreneur. Entrepreneur yang artinya wirausaha. Seorang yang memiliki kemampuan dalam menggunakan sumber daya untuk apa? Untuk menghasilkan suatu produk baru, bisnis baru, proses produksi atau pengembangan organisasi usaha. Jadi kewirausahaan itu produknya yang berasal dari kata entrepreneur atau wirausaha. Ada yang tahu wirausaha itu apa? Nanti kita jelaskan di slide berikutnya. Oke, selanjutnya ada sasaran kewirausahaan. Yang pertama ada instansi pemerintah. Ya, contohnya seperti BUMN. Apa sih, Bu, kepanjangan dari BUMN gitu ya? BUMN itu badan usaha milik negara. Dan contohnya itu yang kedua ada kelompok masyarakat. Dan yang kedua ada pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi itu dibagi menjadi dua, yaitu pengusaha kecil dan koperasi. Iya, pengusaha kecil dan koperasi. Koperasi itu biasanya ada yang di kantor-kantor tuh biasanya punya koperasi gitu ya. Kalau pengusaha kecil mungkin UMKM kali ya. Iya. Dan yang ketiga ada generasi muda. Oke. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Ayo, yang ingin bertanya, Ibu persilakan. Oke, nggak ada? Oke. Iya, apakah ada pertanyaan? Iya, Feni, ingin bertanya apa? Apa tujuan dari kewirausahaan? Kewirausahaan itu mempunyai beberapa tujuan, yaitu yang pertama ada mendukung pertumbuhan
usaha-usaha kecil. Iya, jadi kayak mendukung nih. Kamu misalnya bantuin dia menjadi, kan tadi ya si siapa, Jaja mempunyai produk produk basrek. Nah, vending bisa tuh mendukung untuk pertumbuhannya, dagangannya, kayak membantu promosiinnya gitu. Terus yang kedua ada meningkatkan perekonomian masyarakat. Jadi iya benar. Terus yang ketiga ada menumbuhkan semangat inovasi. Jadi kayak kalau udah berwirausaha tuh kayak mau lagi nih, kayak mau coba ini lagi gitu, mau coba produk ini gitu, mau ngeluarin ini dari inovasi dia sendiri gitu. Jadi selalu menumbuhkan kreatifnya, inovasinya gitu, dikeluarin semua kalau sudah dia menjadi seorang wirausaha gitu teman-teman. Oke, next kesan berikutnya yaitu pengertian wirausaha. Nah ini nih tadi, wirausaha merupakan penggabungan dari kata wira yang mempunyai arti peluang, gagah, berani, dan teladan. Sedangkan kata usaha adalah suatu aktivitas yang menghasilkan. Jadi dia gabungin tuh orang wirausaha sama usahanya digabungin menjadi wirausaha. Jadi orang yang berusaha gitu ya. Nah, jadi artinya apa Bu wirausaha itu? Gitu ya. Artinya orang yang memiliki keberanian dan kerja keras untuk melakukan sejumlah aktivitas yang menghasilkan dan bermanfaat. Jadi orang itu bisa bermanfaat untuk siapa aja gitu, karena dia mempunyai usaha yang tadi Ibu bilang itu loh. Iya. Jadi wira itu orang yang berani, gagah gitu. Iya, jadi digabungin tuh si wira sama usaha. Jadi bisa menghasilkan dan bermanfaat gitu. Bermanfaat bagi orang-orang di luar sana dan bermanfaat bagi diri dia sendiri untuk kedepannya. Oke, next ada faktor pendukung keberhasilan usaha. Nih, buat kamu semua yang ingin menjadi seorang wirausaha, ada faktor-faktornya nih. Ada berapa? Coba sebutin, ada berapa yang bisa? Benar, ada 5. Mari kita bahas. Yang pertama ada sikap. Sikap itu sangat berpengaruh dalam pencapaian keberhasilan usaha. Karena apa? Karena sikap seseorang itu sangat penting ya. Di mana-mana juga sangat penting gitu, sangat. Contohnya kayak sikap yang mencerminkan keberhasilan usaha, yaitu contohnya seperti kayak bekerja keras, ketekunan, percaya diri, rajin, dan sebagainya. Itu tuh sikapnya itu, supaya kamu bisa berhasil dalam menjalankan usahanya itu dan sukses. Amin ya. Yang kedua ada keahlian. Faktor utamanya yaitu keahlian, teman-teman. Dan keahlian bisa dimiliki dengan siapa aja. Makanya kamu kalau punya keahlian terus diasah-asah terus biar tidak ketinggalan dengan yang lain, karena keahlian itu bisa dimiliki siapa aja. Ibu bisa, si Zafira bisa, Adi bisa, Mamat bisa gitu ya. Tapi tergantung sama diri kalian sendiri mau diasahnya atau tidak gitu ya. Dan yang ketiga ada berani mengambil resiko. Tentunya dong, untuk menjadi seorang wirausaha harus berani mengambil yang menjadi kemungkinan yang mau menjadi terburuk ya gitu ya.
Maaf. Iya, jadi kamu tuh harus berani gitu mengambil resiko, dan sebelum menjalankan usaha harus dipikir matang-matang dulu tuh resikonya apa gitu, dan harus dihadepin. Iya. Dan yang keempat ada keterampilan wirausaha. Seorang wirausaha harus mempunyai jiwa keterampilan. Kalau usahanya tidak menarik, otomatis usahanya flat banget dong ya, kayak itu aja gitu ya. Nggak punya inovasi baru, nggak punya kreatif baru gitu. Jadi orang tuh ngeliatnya kayak, kok itu aja sih produknya gitu. Iya. Dan yang terakhir ada kreatif. Semua orang pasti kreatif. Kita semua di sini kreatif, nggak ada yang tidak kreatif. Tergantung gimana tadi orang itu sendiri untuk mengasahnya. Orang yang kreatif selalu menimbulkan ide-ide baru. Iya, selalu berinovasi gitu. Jadi berkreatif tuh sama berinovasi, berketerampilan itu tuh jadi satu. Tergantung gimana diri kalian semua untuk mengasahnya gitu. Jadi ada 5 tuh faktor keberhasilan kewirausahaan. Iya, faktornya yang bisa menjadi keberhasilan usaha kalian. Balik lagi sih kepada diri kalian sendiri, bagaimana menyikapi usaha tersebut. Anak-anak, sekarang menjelaskan tentang faktor yang tidak mendukung dalam keberhasilan usaha, yaitu tidak jujur dalam mengelola usaha. Gimana ya mau berhasil jika kita seorang pedagang aja tidak jujur gitu? Terbalik banding tadi dengan yang faktornya. Sedangkan faktor untuk menjadi keberhasilan usaha adalah sikap, dan itu termasuk dalam jujur. Yang kedua, tidak kompeten sama sekali dalam bidang bisnisnya, alias cuma modal nekat aja. Gimana tuh? Coba ada yang bisa nggak definisikan? Jadi cuma modal nekat aja gitu dagang, ya sebenarnya bisa, cuman itu tidak Iya. Yang ketiga ada tidak memiliki kemampuan manajemen keuangan yang baik. Jadi kita harus mempunyai manajemen uang yang baik jika kalau mau berhasil, ya kalau mau sukses gitu. Yang keempat, tidak sepenuhnya bersemangat dalam mengembangkan usahanya. Coba kalau kamu dagang tapi kamu nggak bersemangat, apa tuh jadinya? Iya, cuma ya udah dagang beli udah gitu, nggak semangat, nggak dipromosiin, nggak diiniinnya, kurang dong ya. Dan yang kelima ada kurangnya keahlian manajemen sumber daya manusia yang baik. Berarti tandanya apa? Kekurangan karyawan. Balik lagi tadi, kamu menjadi seorang wirausaha berarti kamu sudah bermanfaat bagi masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru. Udah, di sini kamu harus mencari manajemen sumber daya manusia yang baik gitu. Kamu mencari tuh orang-orang yang pengangguran di luar sana yang baik gitu, yang berkualitas, yang sudah mempunyai pengalaman gitu. Jadi yang ya udah gitu. Kayak kamu carinya yang berkualitas baik gitu. Mencarinya menciptakan lapangan pekerja dalam mencari orang-orang yang berkualitas gitu. Oke, sampai di sini apakah ada yang ingin bertanya? Acungkan tangan. Yang bertanya, ibu kasih nilai plus barang tadi tuh si siapa tadi? Nabila dan Zafira. Ayo, good job. Boleh Karina? Oh maaf, salah, siapa namanya? Kania, ibu salah manggil, maaf ya. Apa pertanyaannya? Tahap-tahap apa saja sih yang dilakukan wirausaha? Tahap-tahapnya yaitu yang pertama, tahap memulai.
Jadi kalau kan ya mau memulai usaha nih, ya tahapnya pertama ya memulai, nggak mungkin dong langsung berakhir, ya nggak sih? Iya, di mana nih tahap memulai, di mana seseorang berniat untuk melakukan usahanya dengan mempersiapkan segala sesuatu. Jadi harus giat gitu, dipersiapkan segalanya. Misal mau tadi nih si Bang Jaja mau mempunyai pabrik basreng, awalnya harus apa? Niat dong, niat nih mau jualan basreng gitu, karena basreng lagi tren nih di kalangan anak-anak, kalangan SMP, kalangan SMA, kalangan abang-abang kuliah gitu ya. Di masyarakat semua mau niat jualan gitu. Persiapin tuh dari baksonya, pisau-pisaunya, penggorengnya. Tuh, dia harus diniatin dari awal dan dipersiapin secara matang. Dan yang kedua ada tahap melaksanakan usahanya. Mengelola berbagai aspek yang berkaitan dengan usahanya. Iya, contohnya seperti apa, Bu? Gitu. Contohnya tetap melakukan tahap pengelolaan, kayak ngurusin tuh si Bang Jaja tuh, kayak ngurusin pengelolaannya bagaimana nanti, cara-caranya. Iya gitu. Yang ketiga ada tahap mempertahankan usaha dengan melakukan analisis perkembangan, yang dicapai perkembangannya, melakukan analisis perkembangannya usahanya yang ingin dicapai. Jadi karyawannya lagi bekerja nih, si Bang Jaja memperhatikan perkembangannya sampai mana sih nih si bakso gitu, udah sampai mana, sudah sampai berapa orang yang beli gitu. Iya, untuk untuk apa, untuk mencapai ditinjak lanjutinya sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Misalnya lagi menurun nih zamannya basreng, disiapin tuh, oh mau ada ini basreng rasa keju. Iya, biasanya basreng bumbunya apa sih, asin atau pedas? Iya, atau si Bang Jaja mau meningkatkan inovasinya lagi, kayak mau nambahin varian rasa gitu, mau nambahin ini jadi ada ininya, kotak-kotak gorengnya gitu, boleh. Jadi penjualnya bukan basreng, namanya tetap basreng, bisa nama tokonya gitu atau nama gudangnya, tapi ada jual kotak-kotak juga. Dan yang terakhir ada tahap pengembangan usahanya. Tahap pengembangan usahanya tuh kayak mengembangkan usaha itu nggak sebentar ya teman ya anak-anak, kayak nggak gampang gitu langsung nggak gitu. Tahapnya tuh ada banyak tahapnya tuh. Dia harus memulai promosi, dia harus memulai macam-macam untuk mengembangkan usahanya biar supaya tetap maju gitu. Jadi harus giat, harus semangat gimana si Bang Jaja ini mempunyai pabrik basreng bisa berkembang maju usahanya. Itu teman-teman. Oke, lanjut ke slide berikutnya, yaitu karakteristik kewirausahaan. Ada yang tahu ada berapa? Iya benar, ada 10. Wah, banyak ya teman-teman. Ternyata untuk menjadi seorang wirausaha banyak karakteristiknya. Ada tahu apa saja? Oke, kita buktikan. Yang pertama ada motif berprestasi tinggi. Yang kedua ada selalu berperspektif. Yang ketiga ada memiliki kreativitas tinggi. Dan yang keempat memiliki perilaku inovasi tinggi. Dan yang kelima ada selalu berkomitmen dalam pekerjaan, memiliki etos kerja dan tanggung jawab.
Dan yang keenam ada mandiri dan tidak ketergantungan. Ini nih yang penting nih. Dan yang ketujuh ada berani mengambil resiko. Dan yang kedelapan ada selalu mencari peluang. Dan yang kesembilan ada memiliki jiwa kepemimpinan. Dan yang ke-10 terakhir yaitu memiliki keterampilan personal wirausahawan andal. Ada yang tahu maksud dari itu semua? Kita ke slide berikutnya, kita bahas satu persatu. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama ada motif berprestasi tinggi, yaitu suatu nilai sosial yang mengedepankan hasrat untuk mencapai yang terbaik guna mencapai kepuasan secara pribadi. Ya, yang kedua ada selalu berperspektif. Menjadi seorang wirausahawan harus mampu menatap masa depan dengan lebih optimis lagi. Jadi harus berpikiran positif gitu, kayak saya harus sukses, saya harus membanggakan orang tua, pasti sukses gitu ya. Yang ketiga memiliki keaktivitasan tinggi, maksudnya yaitu untuk menciptakan suatu dari yang tidak ada, yang asalnya tidak ada gitu. Dan yang keempat memiliki perilaku inovatif tinggi. Menjadi seorang wirausaha yang handal tidak mudah, teman-teman. Harus mempunyai inovasi untuk menciptakan usaha baru. Kalau kalian tidak mempunyai inovasi yang baru, gimana mau mengembangkan usahanya gitu ya. Dan yang kelima ada selalu komitmen dalam pekerjaan, memiliki etos kerja dan tanggung jawab. Jika tidak komitmen dalam pekerjaan, bagaimana mau lanjut ke jenjang berikutnya gitu. Kayak misalnya kamu gak komitmen nih, kayak apa, pokoknya kamu tidak mau bertanggung jawab, tidak komitmen dalam peraturan-peraturan yang kamu buat dalam usaha itu kan. Iya, jadi kamu harus memiliki itu tanggung jawab yang paling utama dalam usaha. Misalnya, basrengnya alot nih gitu, apa tanggung jawab dari perusahaan kamu? Misalnya, oke Bu, kita ganti sama basreng yang baru. Itu namanya tanggung jawab. Komitmen itu kan omongan yang kamu pegang. Bener gak sih kamu ganti yang baru gitu. Oke, yang kedua itu mandiri atau tidak ketergantungan. Nah ini maksudnya apa sih Bu? Nah itu kembali lagi pada sikap dan perilaku wirausaha. Harus mandiri, jadi kalian tidak boleh mengandalkan orang lain, kecuali untuk tenaga kerjanya kalian boleh meminta bantuan, karena manusia tidak bisa hidup sendiri ya. Kayak si Bang Jaja nih mau punya pabrik basreng, tidak bisa dia goreng sendiri, ini sendiri, potong sendiri, apalagi kalau udah jadi pabrik besar dong ya, repot gitu. Tapi tidak boleh mengandalkan orang lain, harus bekerja keras, mengoreksi semuanya. Yang ketujuh berani mengambil resiko. Di dalam usaha biasanya udah dipersiapkan tuh dengan matang. Jadi belum usahanya dimulai, kalian sudah harus siap menghadapi resiko-resikonya yang ada nantinya gitu. Gimana kalau banyak pesaing gitu, kalian harus memikirkan apa. Dan yang kedelapan ada selalu mencari peluang. Dalam usaha kalian harus pintar-pintar mencari peluang untuk memajukan usahanya gitu. Dan yang ke-9 ada memiliki jiwa kepemimpinan. Nah ini nih kalian tuh harus bisa tuh menjadi bos, menjadi pemimpin. Harus yang tegas biar kamu gak dicuanin nanti dari karyawan kamu gitu. Yang 10 memiliki keterampilan personal wirausaha yang andal.
Jadi gimana, siapa yang mau jadi wirausaha harus mempunyai itu 10 karakteristik wirausaha. Harus apa? Contohnya mempunyai jiwa kepemimpinan, itu kamu harus punya tuh. Kalau kamu mau menjadi bos, kamu harus menjadi jiwa kepemimpinan yang baik hati, yang rendah hati. Tidak boleh sombong sama karyawan-karyawannya, biar karyawan-karyawannya betah tinggal atau kerja bersama kalian. Dan ini ada lagi tuh, mandiri. Kalian tuh harus mandiri, nggak boleh mengandalkan orang lain gitu, kecuali tenaga kerja tadi ibu bilang. Dan selalu komitmen dalam pekerjaan itu juga penting, anak-anak. Tadi udah ibu jelaskan ya, komitmen. Kalau kamu tidak komitmen, bagaimana dengan pelanggan kamu gitu, kayak kecewa dong, kayak Basran di sini nggak komitmen abangnya gitu. Kenapa? Tanya sama orang lain. Masa katanya dia bilang kalau basrengnya alot boleh ditukar, tapi dia nggak boleh gitu. Itu nggak boleh kayak gitu, udah tanggung jawab. Kalau basrengnya alot ya harus diganti yang baru dengan yang garing gitu. Oke, lagi ke pembahasan slide berikutnya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama tadi ada peluang dan kebebasan untuk mengendalikan nasib sendiri. Maksudnya apa, Bu? Gitu. Jadi kalian mempunyai peluang dalam bisnis ini untuk mencapai tujuan hidup kalian ke depannya mau gimana gitu. Jadi yang kalian yang menentukan sendiri gitu loh. Iya. Terus yang kedua, peluang untuk melakukan perubahan. Jika kalian mempunyai usaha yang sukses, tentunya sudah mempunyai peluang untuk misalnya membeli rumah, dan bisa kalian gunakan kepentingan keluarga, pribadi, masyarakat, membantu masyarakat maksudnya, dan sebagainya. Dan yang ketiga ada peluang untuk mencapai potensi diri sepenuhnya. Mencapai potensi diri sepenuhnya, jadi kalian menggali potensi agar mencapai potensi sepenuhnya. Yang keempat, peluang untuk meraih keuntungan yang optimal. Kalian udah dihitung-hitung nih modalnya mau sampai mana kan? Kalian harus bekerja banget tuh untuk mencapai itunya. Yang keenam, untuk peluang berperan aktif dan mendapatkan pengakuan di masyarakat. Apa sih, Bu, misalnya gitu? Maksudnya apa ya? Maksudnya kalian tuh mempromosikan ke masyarakat. Kalau ada tuh pabrik basreng yang enak di tokonya Bang Jaja gitu, atau di pabriknya Bang Jaja itu enak-enak basrengnya gitu kan ya, belinya di situ aja. Nah, kalian tuh harus ya bersosial media, kalian aktif dia, kalian tuh di tempat itu tuh di sekitaran pabriknya, kalian tuh ini jalan gitu, promosiin atau enggak beli basreng gitu, kayak promosi lah, intinya meningkatkan promosi untuk mendapatkan pengakuan dari masyarakat kalau basreng Bang Jaja ini tuh enak gitu. Dan yang selanjutnya keenam itu ada peluang untuk melakukan hal yang disukai. Maksudnya apa, Bu? Maksudnya gini, kamu itu menyalurkan hobi atau kegemaran yang menjadikan pekerjaan. Misal tadi si Bang Jaja nih, dia hobinya berjualan. Dia selalu menciptakan inovasi baru yang kreatif untuk menjadikan dia bisnis itu pekerjaan dia, dicintai sama dia. Jadilah perusahaan yang besar atau yang sukses gitu.
Jadi kalian tuh senang melakukannya kalau hobi kalian itu dijadikan pekerjaan untuk kalian. Misalnya Bang Jaja nih hobi banget makan bakso gitu. Akhirnya dia lagi makan bakso enak-enak, dia mempunyai kepikiran, inovasi, kreatif tuh. Enak nih bakso kalau dipotong-potong, kita goreng, kita jadiin basreng, jadiin kerupuk kalau kita lagi makan mie. Itu enak kan? Nah itu tuh di bayang-bayang Bang Jaja pasti kayak pasti enak gitu. Dan dia menciptakanlah pabrik besar yang namanya Bang Jaja Basreng. Ibu namain tuh Bang Jaja Basreng. Dia hobinya tuh apa? Makan bakso, dipotong-potong-potong, digoreng menjadi basreng, dibumbuin. Ada 2 bumbu biasanya kalau ibu beli tuh basreng, ada pedas dan ada asin. Iya, jadi itu anak-anak kalau manfaat kewirausahaan menurut siapa tadi? Thomas Wezimer 2008. Oke, selanjutnya ada sikap dan perilaku kewirausahawan. Yang pertama yaitu sikap merupakan kecenderungan individu atau merespon dengan cara yang khusus terhadap stimulus yang ada dalam lingkungannya, karena masih dalam bentuk kecenderungan, maka responnya masih tertutup, tidak dapat dilihat langsung. Apa aja sih Bu sikap seorang wirausaha? Sikap seorang wirausaha yaitu yang pertama adalah positive thinking. Karena ibu bilang tuh harus berpositive thinking, depannya harus kayak harus berhasil, saya harus berhasil gitu. Dan yang kedua ada berorientasi jauh ke depan, berpikir maju. Sikap presentif, thinking for the future not the past. Ya. Dan yang ketiga, tidak gentar menghadapi pesaing. Maksudnya apa tuh Bu? Ya maksudnya kamu nggak geger gitu saat kamu menghadapi pesaing. Kan banyak ya sekarang ini yang jual basreng. Bukan hanya kan Bang Jaja aja tuh, tadi si Bang Jaja. Bukan ya, banyak tuh. Misalnya Bang Jaja di sini, nanti 5 km lagi ada lagi, 500 meter lagi ada lagi. Banyak menjual basreng gitu ya. Nah, Bang Jaja ini nggak boleh ketar-ketir. Kayak, oh lu jualan basreng juga? Oke, berarti gimana caranya menyusun strategi agar gimana caranya supaya basrengnya si Bang Jaja aja gitu laku, tapi tidak dengan melakukan yang dukun-dukun gitu, bukan. Melakukan apa? Iya benar, siapa tadi? Amel. Iya apa Amel? Dengan melakukan inovatif, kreatif, menciptakan produk baru, menciptakan rasa baru dari basreng itu gitu. Misalnya yang samping kiri menjual basreng rasa keju, Bang Jaja ini harus menciptakan basreng rasa rumput laut gitu. Atau enggak diwarnain basrengnya, misalnya si Bang Tono yang samping kirinya ini jualan basreng yang warnanya biasa aja, warna original gitu. Si Bang Jaja ini bisa gue maunya yang ini aja, yang warna merah gitu. Atau nggak bisa nih si Bang Tono nih baksonya tuh yang bulat-bulat gitu loh, yang kecil, bulat-bulat kecil gitu. Ya kalau si Bang Jaja ini, gue harus meningkatkan lagi basreng gue, jadinya yang agak tipis-tipis tapi renyah dan enak rasanya, dan lebih berwarna lagi gitu. Ada tuh kan biasanya basreng tuh yang ibu tahu tuh
basreng tuh ada dua motif ya, yang kalau di bakso bulat dipotong-potong-potong terus dipotong panjang-panjang lagi, ya nggak sih? Itu biasanya kalau di warung-warung tuh dipanjang-panjang lagi gitu ya, bukan yang bulat gitu. Iya, pokoknya sekreasi mungkin kalian tuh beda dari si kanan dan si kiri gitu. Jadi kalian tuh harus mempunyai inovatif dari bentuk, dari rasa, dari harga. Mungkin harganya lebih, kalau biasanya tuh orang Cina tuh memprinsipkan gini, saya kecilkan barang saya tetapkan harganya. Jadi harga tuh nggak pernah naik, harga tuh tidak pernah naik, dan produknya tuh dikecilin. Tapi kadang-kadang ada juga yang harganya dinaikin, produknya tidak dikecilin gitu. Contohnya di Indonesia ada momogi. Kalian pada tahu kan makanan momogi? Tadinya yang ibu beli itu gope itu panjang-panjang banget. Sekarang ibu beli 1.000 jadi pendek-pendek banget gitu. Kayak kok momogi bisa sekecil ini? Atau mungkin dulu ibu masih kecil jadi menganggap tuh momogi besar. Sekarang ibu udah besar menganggap tuh kelihatan jadi momogi itu kecil banget gitu. Ada ya kayak begitu gak sih? Iya, jadi tuh kayak bingung gitu loh. Ini kok momogi jadi mengkecil, atau saya yang udah semakin besar, atau momoginya yang makin kecil gitu. Tapi nggak apa-apa, itu juga. Tapi tetap ibu beli karena enak. Momogi itu enak banget teman-teman. Ibu tuh dulu suka banget beli momogi karena enak banget. Apalagi yang rasa jagung bakar sama rasa coklat. Tapi sekarang ibu juga masih beli. Ibu pencinta momogi lover. Oke, dan yang selanjutnya ada sikap selalu ingin tahu, kepo itu loh sikapnya. Kayak apa sih, lu jualan apa nih gitu. Oh iya, nanti kan dia jadi mikir nih, lu jualan apa? Otak-otak goreng. Oh jadi deh, gue mau ini bakso goreng jadi basreng gitu. Terus yang selanjutnya ada ingin memberi yang terbaik untuk orang lain. Memberikan yang terbaik untuk orang lain, memberikan yang terbaik untuk diri sendiri, memberikan yang terbaik untuk keluarga, itu yang terpenting. Dan selanjutnya itu ada penuh semangat dalam bisnisnya dan pantang menyerah. Bang Jaja ini penuh semangat banget dalam ini menjalankan bisnisnya dan pantang menyerah, sehingga sikap pantang menyerah ini dan penuh semangat ini akan bisa mengantarkan Bang Jaja ini ke pintu kesuksesannya, amin. Oke, kita next berikutnya ke perilaku. Nah, selanjutnya ada perilaku. Apa sih perilaku? Perilaku itu merupakan hasil dari seluruh pengamalan serta interaksi manusia dengan lingkungannya yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, sikap, dan tindakan. Perilaku itu berarti yang mencakup semua tuh, dari pengetahuan, sikap, dan tindakan. Nah, perilaku ini dibagi menjadi dua kelompok. Iya, jadi pelaku manusia ini dibagi menjadi dua kelompok. Ada yang tahu apa aja? Iya, benar. Siapa namanya? Kania. Iya, benar. Perilaku dibagi menjadi dua, yaitu perilaku tertutup dan perilaku terbuka. Apa Bu perilaku tertutup? Perilaku tertutup itu bila merespon terhadap stimulus masih belum dapat diamati orang lain secara jelas. Jadi masih ngambang gitu karena masih tertutup. Jadi belum jelas. Nah, yang kedua ada
Perilaku terbuka. Maksudnya apa, Bu? Maksudnya bisa merespon terhadap stimulus. Ya, tadi kan tidak bisa, sekarang bisa. Sudah berupa tindakan atau praktek yang dapat diamati orang lain dari luar. Gitu. Jadi sikap dan perilaku ini tidak bisa dipisahkan anak-anak, karena sikap adalah mindset kita, pola pikir kita gitu, atas hal-hal yang kita hadapi. Jadi sikap tuh pola pikir kita, sikap kita tuh gimana gitu untuk yang kita hadapi nanti gitu. Sedangkan perilaku adalah tindakannya dari kebiasaannya atas kebenaran yang ia pegang teguh gitu. Perilaku tuh itu. Kalau sikapnya tuh tadi yang mencakup semuanya, dari sikap gitu. Iya, sikap tuh yang tadi tuh yang berpikir kita harus beroptimis selalu gitu. Jadi gitu tuh anak-anak, apa perbedaan dan apa itu sikap dan perilaku kewirausahaan. Yang dua-duanya itu sangat penting ya. Dua-duanya dalam kewirausahaan itu sangat penting, sangat nggak bisa dipecahkan gitu. Dipisahkan gitu. Oke, sekarang Ibu kasih kalian tugas kelompok. Tugasnya itu kalian cari orang-orang yang sukses di Indonesia. Kelompoknya tadi bebas kalian pilih sendiri. Kelompoknya dibagi menjadi 3 kelompok. Jika sudah, nanti kita presentasikan per kelompoknya. Ibu kasih waktu 20 menit. Jika waktunya tidak cukup, Ibu jadikan PR saja ya. Oke, sekarang diskusiin dulu sedapatnya. Oke, dipersilakan. Ayo berdiskusi, jangan malah ngobrol. Ayo. Kelompok Nabila, sudah sampai mana pekerjaannya, Nak? Oke, lanjutkan. Kelompok Bang Jaja, sudah sampai mana, Bang? Oke, lanjutkan. Milih siapa? Orang di Indonesia yang sukses. Mau kamu tiru siapa? Nadiem Makarim, Masya Allah. Bapak Nadiem Makarim. Bapak Nadiem Makarim. Nah, susah ibu ngomong ya. Yang ini ya, pengusaha Gojek ya? Iya. Lanjutkan. Kelompok Natasha, sudah sampai mana? Oke, dilanjutkan. Mengambil tokoh siapa? Bob Sadino. Oke. Masya Allah banget ya. Pinter-pinter banget nih. Ayo dilanjutkan. Jika waktunya tidak cukup, Ibu jadikan PR saja ya. Dipresentasikannya minggu depan. Oke, tidak cukup ya. Dikit lagi waktunya udah habis. Kalau presentasikan hari ini kayaknya tidak cukup, jadi Ibu jadikan PR saja.
besok dipresentasikan awal kita masuk lagi, langsung dipresentasikan dari kelompok 1. Dipaparkan, nanti kelompok lain menanggapi. Oke? Sebenarnya ibu ada tugas kelompok lagi buat kalian, tapi takut kalian pusing, jadi ibu jadikan tadi kelompok itu menjadi tugas kelompok. Tapi ada tugas individunya lagi buat dibahas besok, yaitu kalian merangkum materi, peluang, dan resiko usaha. Iya, benar. Merangkum tentang peluang dan resiko usaha untuk kita bahas minggu depan atau pertemuan selanjutnya. Tadinya mau ibu kasih tugas lagi kalian nih, tugas kelompok, cuman takut kalian pusing. Jadi ibu jadikan tadi itu menjadi tugas kelompok kalian. Tapi ada tugas individunya lagi yang merangkum tadi untuk kita bahas minggu depan. Oke? Sekarang karena waktunya terbatas, ibu ingin ada satu orang antara kalian yang bisa ngasih kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Jangan Nabila lagi, jangan Zafira lagi, jangan Bang Jaja, jangan Bang Fajar. Yang lain, ayo. Siapa? Ayo, siapa yang mau mengasih kesimpulan? Atau enggak, kalau enggak ada yang mau mengasih kesimpulan, biar ibu aja nih yang nanya ke kalian, atau ibu aja nih nunjuk kalian nih. Coba misal oke, baik Amel, ayo apa kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini? Iya, benar sekali. Amel sudah merangkum semuanya tadi ya. Perbedaan dari wirausaha dan kewirausahaan, yaitu wirausaha orang yang membuatnya, benar, orang yang membuatnya suatu produk, proses produknya hingga pemasarannya, itu orangnya. Kalau kewirausahaannya itu proses untuk mendirikannya, proses untuk menjalankannya, itu kewirausahaannya. Dan sasaran kewirausahaan itu tadi udah dijelaskan ya sama Amel. Sasarannya itu ada berapa? Ada 3, benar. Yang pertama yaitu instansi pemerintah, yang kedua ada pelaku ekonomi, yang ketiga generasi muda. Selanjutnya apa lagi? Coba ibu mau nanya, faktor apa saja yang bisa mendukung keberhasilan usaha? Ayo, oke, Jono apa? Sikap, betul. Keahlian, betul. Berani mengambil resiko, betul. Apalagi? Keterampilan wirausaha, betul. Keterampilan berarti ya. Ya. Dan kelima, kreativitas, bener. Pokoknya murid-murid ibu mah yang aktif pada hari ini ibu kasih plus semua deh nilainya. Pada pinter-pinter banget soalnya ya. Pada aktif-aktif banget, pada semangat gitu. Karena jargon kali ya. Nanti kita ada jargon lagi, oke? Dan ibu mau nanya lagi ke Kania deh. Ibu mau nanya, faktor apa yang menjadi tidak mendukung usaha?
tadi sudah kita bahas. Oke. Oke, kalau Kania tidak bisa menjawab, temennya ada yang bisa bantu Kania untuk jawab pertanyaan ibu? Ayo dipersilakan. Oke, Fanny, ayo dipersilakan. Tidak jujur, tidak komitmen. Tuh, tadi Fajar nanya, penting gak sih Bu komitmen dalam usaha? Penting banget karena dia bisa menggagalkan suatu usaha. Yang ketiga, tidak kompeten. Yang keempat, tidak memiliki kemampuan untuk mengolah keuangan. Dan yang selanjutnya ada tidak sepenuhnya bersemangat. Lagi-lagi faktornya bersemangat. Jadi kita tuh harus belajar pun harus semangat ya, biar menuju keberhasilan, menuju kecapaian kalian, cita-cita kalian gitu. Dan selanjutnya ada kurangnya keahlian manajemen sumber daya manusia. Pintar ibu diingatkan, sumber daya alam masa ya. Sampai di sini ada yang mau bertanya sebelum ibu bertanya lagi kepada kalian? Tidak? Sudah paham semua? Oke, pinter-pinter banget hari ini murid-murid ibu, Masya Allah. Semoga ilmunya yang kalian dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk kedepannya dan untuk orang lain. Sebelum ibu mengakhiri pembelajaran pada hari ini, gimana kita jargon lagi? Yeay! Ibu mau Bang Jaja jadi instrukturnya yang bilang pendidikan ekonomi gitu. Ibu bantu. Ayo 1, 2, 3. Pendidikan ekonomi, semangat menuju unggul, semangat menuju sukses. Yeay! Aduh, Bang Jajanya kurang ini ya, kurang bersemangat ya. Udah ibu aja deh yang jadi instrukturnya ya. Gitu. 1, 2, 3. Pendidikan ekonomi, semangat menuju unggul, semangat menuju sukses. Yeay, Masya Allah, bersemangat semua nih murid-murid ibu pada hari ini. Ibu jadi seneng. Yang tadi nih yang aktif orang-orangnya, ibu kasih nilai plus untuk kalian. Dan besok presentasi siapa yang kelompoknya yang bagus, siapa yang berkreatif dalam membuatnya, ibu kasih hadiah untuk kelompok itu. Oke? Karena mengingat waktu sudah terbatas, sudah berakhir pertemuan kita, sedia kita. Iya, kenapa? Oh iya, kalau kalian belum ngerti atau masih ada yang mau ingin ditanyakan dengan terkait tugas, boleh silakan PC ibu atau bertanya di WA grup WA kita. Kita punya grup kan? Kamu bisa tanya di situ. Tadi ibu menjawab pertanyaan dari kalian semua. Ibu senang jika kalian bertanya kepada ibu, karena kamu tuh berarti menunjukkan kalau kamu tuh semangat belajarnya, semangat, kamu tuh ambisius, kayak pengen tahu nih apa sih gitu. Ibu sangat bangga gitu. Ibu merasa kayak, ibu capek-capek nih ngomong di depan, berarti ibu didengar, dihargai gitu. Kalau kalian mempunyai pertanyaan, itu tuh ibu senang. Jadi nggak kayak ibu ngobrol aja sendiri gitu, kaliannya tuh nggak ngerti gitu. Jadi ibu mau kalian tuh bertanya gitu, teman-teman. Oke, kayaknya udah pada lemes ya. Mau udah jam istirahat ya? Oke, ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Udah ngerti semua kan? Oke, ngerti dong pastinya dong, kan kita udah jargon tadi. Oke, ibu akhiri
Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.